Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Ya, hingga saat ini beragam upaya telah dijalankan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Kendati demikian, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan perlu bantuan masyarakat dan sektor swasta. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 2 tahun di Indonesia. Perkembangan COVID-19 di tanah air menunjukkan kondisi yang juga dialami sebagian besar negara di dunia. Di Indonesia saat ini, kasus positif terus menurun setelah melewati puncak gelombang akibat varian Omikron sejak Februari 2022. Berbagai langkah pun sudah disiapkan pemerintah untuk mengatasi pandemi, termasuk mempercepat program vaksinasi sebagai salah satu awal menuju tatanan baru untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Bahkan saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai pelonggaran aktivitas masyarakat di berbagai sektor, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Tantangan terbesar tentunya karena ini kan sangat dinamis, jadi penyebabnya nggak terlihat gitu, virus kan nggak terlihat, penularannya juga nggak mudah untuk ditebak gitu, tetapi dengan kontaknya orang itulah terjadinya penularan, dan protokol kesehatan itu adalah pelindungnya, termasuk juga vaksinasi. Maka dari itu aspek budaya menjadi penting sekali, aspek perilaku masyarakat menjadi penting. Membuat masyarakat disiplin terus-menerus menggunakan protokol kesehatan, dan vaksinasi itu juga imunitas yang ditimbulkan karena vaksinasi akan menurun. Maka dari itu sekarang kita melakukan booster juga dalam rangka supaya imunitas di masyarakatnya tetap terjaga tinggi. Namun demikian, dalam perjuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, pemerintah tidak dapat melakukan hal ini sendirian. Dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat, serta banyak pihak untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia agar bisa terkendali, termasuk dari sektor swasta. Hal tersebut ditunjukkan oleh salah satu perusahaan swasta asli tanah air, yaitu Wings Group Indonesia, melalui Yayasan Wings Peduli yang secara konsisten turut membantu penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dari masa penanggulangan emergensi di awal pandemi, hingga tahap recovery dan usaha pembentukan herd immunity. Adapun bantuan dari Wings Group Indonesia melalui Yayasan Wings Peduli dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia meliputi penyaluran alat pelindung diri atau APD, alat bantuan pernafasan atau ventilator, bantuan makanan pokok, produk kesehatan rumah, sentra vaksinasi, mobile vaccination, vaccination container, paket Safe School Kit Wings untuk 5.000 sekolah, serta edukasi tentang kesehatan. Kita semua melihat dan merasakan betapa sulitnya kehidupan masyarakat di tanah air sejak pandemi mulai merebak di awal 2020 lalu. Di tengah ketidakpastian ada virus baru yang terus berkembang, penanganan COVID-19 akan sangat berat jika kita hanya mengandalkan pemerintah saja. Oleh karena itu, sebagai perusahaan anak bangsa yang sangat peduli dengan hal tersebut, Wings Group melalui Yayasan Wings Peduli memiliki komitmen kuat untuk membantu penanganan pandemi sehingga keadaan lebih terkendali, berangsur pulih secara perlahan-lahan. Kami juga turut mendonasikan paket Safe School Kids untuk 5.000 sekolah dan madrasah di Indonesia. Tentu saja kami tidak mau berhenti di situ saja, kita juga secara konsisten terus memberikan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat akan pentingnya perilaku bersih, hidup sehat kita. Bantuan sosial ini merupakan wujud konkret dukungan Wings Group untuk pemerintah, para pejuang medis, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu meringankan beban dalam menanggulangi wabah COVID-19. Wings Group bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan sejumlah rumah sakit rujukan, swasta, provinsi, maupun instansi lainnya untuk dapat menyalurkan bantuan secara langsung ke tenaga medis dan masyarakat terdampak yang membutuhkan. Tentunya pihak masyarakat swasta itu sangat penting perannya dalam mendukung kebijakannya pemerintah. Selain pemerintah juga melakukan intervensi dalam penanganan kasus. Tentunya mereka bisa dengan cara memastikan bahwa seluruh masyarakat yang bekerja di industri, di sektor swasta juga mendukung upaya pemerintah. Salah satunya misalnya dalam vaksinasi.
kalau protokol kesehatan dijalankan dengan baik, harusnya produktivitas atau aktivitas ekonominya juga bisa berjalan. Kalau aktivitas ekonomi berjalan, menyejahterakan masyarakat. Jadi itu kontribusi besar dengan menjalankan kedisiplinan protokol kesehatan dalam operasionalnya mereka. Itu akan mendorong ekonominya bangkit. Inilah bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana Wings Group akan terus berupaya untuk kontribusinya di segala macam aspek dalam membantu pencegahan dan penanggulangan COVID-19 terhadap kondisi kesehatan serta perekonomian masyarakat di Indonesia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini, tapi nantikan kami besok